Shalom saudara. Senang sekali hari ini bisa kembali untuk beribadah bersama-sama dengan saudara. Saya percaya hari ini kita bisa beribadah itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me in. His love for me. Oh, His love for me. Who the Son set free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace loves me. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Amen. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Amen. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. Come on, sing it out. I'm a child of God, yes I am. Amen. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Yes, we believe in you. Hallelujah. There is a place for us, Jesus. Hallelujah. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am. Come on, church, sing it on. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. Amen. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Come on, Joey. Who the Son sets free, oh, is free indeed.
Mari saudara dimanapun engkau berada, menyembah Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, Engkau menyediakan tempat bagi kami yang setia kepadamu. Mari sembah Tuhan. Come on, let's worship Him. Yes, we worship You. Oh God. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship You, Lord. Hallelujah. Oh, thank You, Jesus. We worship You. Yes, Lord, we worship You, Ya benar Tuhan, kami sungguh percaya atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh teramat besar di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu sebab kami tahu Engkau layak menerima yang terbaik Tuhan. Dan hari ini dengan sukacita kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Buat yang percaya sama-sama kita mau katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari sama-sama yang bersyukur kita mau bersorak buat Tuhan kita. Amin. Kita mau memuji Dia. Come on. Angkat suaramu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu, katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Amin. Mari bersyukur, katakan. Kasih yang begitu besar, kasih-Mu lebih besar dari dosa Tuhan. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Mari dimanapun engkau berada menari buat Tuhan kita. Hey. Hey, hey, hey. Mari yang bersyukur angkat tangan, katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Biar musik memuji Tuhan, kita tepuk tangan buat Allah kita, come on. Hey. Mari sama-sama yang bersyukur, katakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu.
bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Come on. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Come on, everybody sing. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation, say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, you are good. Lord, you are good. Jesus. Once more, everybody say, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, we worship you. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. Come on, sing. You are good, so good, yeah. Vamos bater sama-sama, satu. So good, yeah. You are good, and all the time, and all the time. You are good, you are good, all the time, all the time. You are good, yeah, you are good, yeah, all the time, all the time, all the time. You are good, Jesus, all the time, all the time. You are good. Sorak-sorai bagi rasa kita. Kau baik Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sama-sama pujikan. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Pujikan bersama. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say, Lord, you are good, you are good, endureth forever. People from every nation, people from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, we worship you, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. Sekali lagi tepuk tangan.
are good. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Senang dapat kembali berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Dan berikut NDC News. Berikan dukungan Anda dengan like ibadah hari ini dan subscribe YouTube channel NDC untuk mendapatkan pemberitahuan konten ibadah berikutnya dari NDC. Ibadah NDC Youth, NDC Kids, dan NDC Women diadakan secara online dengan jadwal sebagai berikut. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kami mengajak saudara bergabung dalam seruan doa bersama yang diadakan pada 10 hingga 31 Juli 2021. Jam doa bersama ditetapkan yaitu pagi pukul 6 dan malam pukul 20 di rumah masing-masing. Saudara dapat bergabung melalui YouTube channel NDC Ministry untuk sesi pukul 20 setiap Senin hingga Sabtu. Dan kita akan berdoa bersama senior pastor NDC, Pastor Josia Abdi Saputra. Selama seruan doa bersama berlangsung, maka Encounter Night yang diadakan setiap Rabu ditiadakan. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau KOR, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Bergabunglah dengan keluarga rohani di dalam KOR untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan KOR dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704-030-8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut. Selamat kepada peserta NDC Bible Reading yang telah menyelesaikan membaca Alkitab disertai pembelajaran bersama Pastor Joshua Husada untuk periode 4 bulan pertama. Tetaplah semangat dan antusias untuk menyelesaikan pembacaan dan pembelajaran Alkitab pada periode berikutnya. Shalom Jemaat NDC. Pandemi COVID-19 yang berkelanjutan membuat banyak jemaat dan pelayan volunteer NDC mengalami kesulitan, terutama dalam hal ekonomi. Ini membuat mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Saat ini, gereja membuka NDC Peduli COVID sebagai bentuk dukungan memberikan bantuan kepada jemaat dan pelayan atau volunteer NDC yang membutuhkan. Saya mengajak kita semua turut ambil bagian mendukung saudara kita yang membutuhkan. Seperti dikatakan firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berikut update laporan pemberian bantuan NDC Peduli COVID kepada jemaat dan pelayan NDC hingga minggu ini. Saudara yang rindu memberikan bantuan dapat memberikan melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi yang tertera. Oleh anugerahnya, kami akan mengadakan konser virtual NDC Worship Mighty pada tanggal 6 Agustus 2021. Kami percaya 11 lagu baru yang telah ditulis akan menguatkan kita semua. Dapatkan tiket konser virtual di ndcworship.com atau dengan scan QR code berikut ini. Hasil penjualan tiket akan disalurkan untuk membantu saudara kita yang terkena dampak pandemi COVID-19. Apakah kebebasanmu justru menjadi jeratmu? Are you truly free? Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami siap menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini. Tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah
yang kasih-Nya tidak terbatas, Allah yang kasih-Nya tetap sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama pujikan. Semusim namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Angkat suara kita pujikan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang janjinya ya dan amin. Dan Engkau tidak pernah mengingkari kesetiaan-Mu kepada setiap kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, Kau punya Allah seperti-Mu. Kasih-Mu sungguh besar bagi setiap kami yang percaya. Pujikan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari bawa hati kita, pikiran kita tertuju kepada Yesus. Mari bersyukur. Kita masih bisa beribadah. Kita masih dalam keadaan yang baik. Semua karena kasih karunia Tuhan. Mari angkat hati kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami bersyukur.
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Shalom saudara-saudara, senang boleh berjumpa kembali dengan setiap saudara. Dan saya percaya setiap kita berada dalam berkat dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Dan saya percaya lewat perjamuan kudus, Tuhan melawat setiap kita. Mari buka hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Mari semua katakan pujian ini dengan iman. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sambil memandang kepada salib Yesus, mari kita mengangkat roti kita tinggi ke atas. Kita mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya. Sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan, dan dipecah-pecahkan bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi satu dengan tubuh-Mu. Terima kasih Kau sudah menanggung semua dosa kami atas tubuh-Mu. Tapi juga setiap penyakit kami, Engkau telah menanggungnya. Itu sebabnya lewat bilur pada tubuh Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berada, di rumah sakit, yang menderita sakit penyakit, pegang tubuhmu yang sakit. Dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, segala penyakit keluar dan kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan kita tinggi ke atas saudara. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus. Mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Ketika Yesus dicambuk, darah mengalir. Ketika tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya, ketika lambung Yesus ditusuk dengan tombak, darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum saat ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari umat yang telah ditebus oleh Tuhan dan bersyukur katakan haleluya. Terima kasih Tuhan buat darah yang tercurah.
Terima kasih buat salib-Mu yang telah menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sekali lagi sembah Dia, katakan haleluya. Haleluya. Aku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan lewat darah-Mu yang telah Kau curahkan, maka dosa kami sudah diampuni, kami sudah ditebus, kami memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring Engkau, setia melayani Engkau seumur hidup kami, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga setiap jemaat boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya lewat perjamuan kudus Tuhan melawat setiap kita, dan iman kita dibangkitkan oleh Tuhan, khususnya dalam kondisi saat ini, di mana banyak orang hidup dalam ketakutan dan kecemasan karena ada bahaya di mana-mana karena COVID-19. Tapi setiap anak Tuhan, saya percaya, tetap kuat dalam Tuhan dan percaya Tuhan menjaga dan melindungi setiap kita. Baik saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan, dan sepanjang bulan Juli ini tema yang kita bahas adalah disciple culture atau budaya murid. Kita akan belajar bersama-sama seorang murid Yesus itu seperti apa cara hidupnya, kebiasaannya, budayanya, saudara-saudaraku. Mari kita bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Luar biasa saudara-saudara. KKR yang dipimpin oleh Petrus itu dengan sekali berkhotbah saja, tadi firman Tuhan bilang sekitar ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis. Luar biasa. Roh Tuhan bekerja sehingga banyak orang yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan Petrus bertobat. Dan 3.000 orang ditambahkan ke dalam kelompok orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kelompok orang yang percaya kepada Yesus yang saya katakan tadi bertambah dalam satu hari 3.000 orang itu, saudara-saudara, memiliki kebiasaan dan cara hidup yang sangat spesial. Mereka punya cara hidup dan kebiasaan yang sangat khusus. Inilah yang saya sebut budaya murid Yesus. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama yang dimaksud dengan budaya menurut Wikipedia.
budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Itu yang disebut dengan budaya. Nah, kalau bicara tentang budaya, kita ada contoh misalnya budaya orang Jepang. Orang Jepang itu kalau memberi hormat dengan cara membungkukkan badannya. Nah, itu menjadi budaya mereka, turun-temurun. Budaya orang Amerika berbeda ketika memberikan penghormatan. Biasanya orang Amerika kalau memberikan penghormatan, mereka akan berdiri sambil bertepuk tangan. Seringkali disebut dengan istilah standing ovation. Nah, itu budaya orang Amerika. Tapi budaya orang Chinese ketika memberi penghormatan beda. Orang Chinese kalau memberikan penghormatan biasanya seperti ini, saudaraku, yang disebut dengan pai kui katanya, seperti ini. Nah, itu memberikan penghormatan. Itu disebut dengan budaya. Demikian pula sebagai murid-murid Yesus, kita memiliki budaya yang menjadi ciri khas kita sebagai murid-muridnya. Jemaat mula-mula di Yerusalem adalah jemaat yang memiliki budaya baru sebagai murid Yesus. Budaya atau cara hidup mereka telah menarik perhatian serta disukai oleh banyak orang. Kalau kita membaca tadi dalam ayat 47, Kisah Rasul 2 ayat 47, coba kita baca saudara-saudara. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku, karena mereka punya budaya, cara hidup, kebiasaan yang begitu menarik, begitu bagus, sehingga banyak orang tiap hari jumlah mereka bertambah banyak. Nah, perhatikan di sini bahwa kata murid dalam Perjanjian Baru itu menggunakan kata matetes. Dan matetes ini memiliki arti to be in the habit of atau accustomed to. Yang bila diterjemahkan artinya memiliki budaya. Ada banyak budaya dari murid Yesus yang kita bisa pelajari dalam Alkitab. Tetapi lewat perikop yang tadi sudah kita baca, kita akan menyoroti ada 3 budaya, gaya hidup, kebiasaan murid Yesus yang menonjol dalam kehidupan jemaat yang mula-mula. Dan saya berharap ini juga menjadi budaya setiap kita, sehingga kita juga tergolong sebagai murid-murid Yesus. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah bertekun mempelajari firman Tuhan. Jadi jemaat mula-mula, murid Yesus di Yerusalem itu, saudaraku, memiliki satu gaya hidup, kebiasaan atau budaya bertekun mempelajari firman Tuhan. Perhatikan ayat 42, kita baca sekali lagi. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Garis bawahi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi saudara-saudara, murid-murid di Yerusalem, mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Dan inilah yang membedakan, saudaraku, antara sekedar menjadi orang Kristen, ya Kristen gitu aja, Kristen KTP, atau menjadi murid. Kalau Kristen ya banyak yang sudah puluhan tahun tapi nggak pernah dengan serius belajar firman Tuhan. Tapi kalau kita menjadi murid Yesus, maka budaya yang pertama kita punya ketekunan, punya kesungguhan untuk mempelajari firman Tuhan. Tugas utama seorang murid adalah belajar. Oleh karena itu sebagai murid Yesus, kita harus tekun belajar akan firman Tuhan. Dan kita mengikuti teladan Yesus. Ada banyak hal yang harus kita pelajari, saudaraku. Misalnya, yang dasar iman Kristen saja ya, tentang siapakah Allah misalnya. Kita perlu mengenal Allah. Kita juga perlu belajar tentang siapakah Yesus. Belajar Yesus juga ada banyak hal yang kita perlu pelajari. Dari nubuatannya, kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Siapakah pribadi Yesus? Kita juga perlu tahu. Kita juga perlu belajar tentang siapa itu Roh Kudus.
Banyak orang tidak memahami siapa itu Roh Kudus. Apa artinya dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus, disertai Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dan banyak hal yang lain. Kita juga perlu belajar tentang apa itu keselamatan. Ini baru dasar. Belum lagi kita harus mempelajari banyak hal yang lain. Kalau kita sekedar jadi Kristen, ke gereja hanya dengar khotbah sekali, saya rasa bukan murid. Bahkan banyak orang Kristen menyukai khotbah-khotbah yang sebenarnya lebih banyak ceritanya, yang lucu dan lain sebagainya. Tetapi dari tahun ke tahun tidak mengalami pertumbuhan dan mengenal firman Tuhan karena tekun belajar firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya memposting satu tulisan di Instagram saya. Dan postingan itu adalah tulisan yang berbunyi begini. Jika orang baik bisa masuk sorga, maka Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Ya, saya ulang ya. Jika orang baik bisa masuk sorga, maka Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Nah, sebenarnya postingan ini karena banyaknya orang yang bertanya kepada saya, Pak, ini ada banyak pembahasan di media sosial tentang jalan untuk masuk sorga. Ada yang bilang jalan untuk masuk surga itu ada beberapa jalan. Lewat Yesus katanya. Lalu lewat perbuatan baik. Ada yang bilang lewat kasih atau kesetiaan dan lain sebagainya. Saya kurang begitu mengikuti, saudaraku. Tapi intinya saya menangkap ada banyak orang yang bertanya kepada saya sudah lama dalam Tuhan. Tetapi dasar yang menjadi dasar dari kekristenan yaitu keselamatan, banyak orang yang masih bingung. Padahal dengan jelas firman Tuhan menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa jalan menuju ke sorga hanya satu, melalui Yesus. Oh, tapi kan kita harus berbuat baik, betul. Oh, kita harus setia pada Tuhan sampai akhir, betul. Tapi itu tidak menambahkan apa-apa pada karya Kristus di atas kayu salib. Kita selamat karena karya Kristus di atas kayu salib. Sedangkan perbuatan baik, kesetiaan kita, itu adalah bagian dari iman. Itu adalah buah dari iman kita. Tapi bukan itu yang menyelamatkan kita. Karya Kristus di atas kayu saliblah yang menyelamatkan kita. Ini berbicara tentang keselamatan yang banyak orang pertanyakan hari-hari ini. Oh, ada banyak jalan katanya menuju ke sorga. Nah, di sini kita melihat ada begitu banyak orang Kristen, tetapi ternyata tidak memahami hal-hal yang mendasar dari kekristenannya. Karena apa? Tidak benar-benar bertekun mempelajari firman Tuhan. Demikian juga dengan hal-hal yang lain yang sering ditanyakan tentang Roh Kudus, yang saya katakan tadi, dan tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita sebagai murid Yesus, bukan sekedar puas dengan khotbah hari Minggu, tapi kita juga mau bertekun mempelajarinya setiap hari. Dan inilah budaya, gaya hidup, cara hidup orang yang menyebut dirinya murid Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang yang kedua. Apa budaya seorang murid Yesus? Yang kedua, budaya seorang murid Yesus adalah berkomunitas atau bersekutu. Jadi murid Yesus itu tidak hidup sendirian, saudara. Tapi murid Yesus itu akan memiliki kehidupan yang berkomunitas dengan anak-anak Tuhan yang lain. Atau bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Perhatikan ayat yang tadi sudah kita baca, Kisah Rasul pasal 2. Kita baca sekali lagi. Ayat 42, lalu ayat 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Wow, luar biasa. Kita melihat di sini bahwa jemaat mula-mula, saudaraku, mereka bertekun dalam persekutuan. Ada yang persekutuannya tadi dikatakan di rumah Allah, di bait Allah. Dan ada juga yang persekutuannya di rumah mereka secara bergiliran, ya. Dan mereka bersekutu untuk perjamuan kudus, untuk berdoa dan memuji Allah, serta makan bersama. Ini ada perjamuan kasih, makan bersama di rumah mereka masing-masing secara bergilir.
Jadi di dalam persekutuan mereka itu, saudara-saudara, ada yang sifatnya tentunya rohani, ya, mereka ada perjamuan kudus, mereka membahas firman, mereka berdoa, memuji Tuhan bersama-sama. Tapi juga ada persekutuan di mana mereka makan bersama, berfellowship, ya. Dan itu dilakukan, saudaraku, secara bergilir di rumah mereka masing-masing. Persekutuan mereka penuh dengan ketulusan hati serta kegembiraan. Nah, berkumpul dan bersekutu dengan saudara seiman adalah budaya yang dibangun Yesus dan diwariskan sejak murid-murid pertama, ya, lalu gereja yang mula-mula termasuk yang Yerusalem yang kita baca tadi, hingga pada gereja modern pada masa kini. Sebagai murid Yesus, kita tidak dapat bertumbuh dalam iman dan karakter tanpa komunitas yang mendukung kita. Ini adalah hal yang sangat esensial bagi setiap orang Kristen. Itu sebabnya maka gereja kita NDC, saudaraku, sangat fokus bagaimana setiap jemaat bisa masuk dalam komunitas. Sebab ketika gereja kita makin besar dengan ribuan bahkan puluhan ribu orang, orang-orang itu bisa sendirian di tengah keramaian. Sehingga pada akhirnya mereka justru nggak punya komunitas. Tetapi lewat komunitas yang kita sebut core, Community of Revival, di mana lewat core inilah maka setiap jemaat bisa punya komunitas. Karena hanya terdiri dari 10 atau 20 orang. Dan di situ mereka bisa saling menguatkan, bisa saling membangun, saling menolong, belajar firman Tuhan sama-sama. Dan hanya lewat komunitas lah, maka firman Tuhan, perintah firman Tuhan seperti misalnya saling menasehati itu bisa terjadi. Saling menguatkan bisa terjadi. Nggak bisa orang sendirian saling menasehati. Siapa yang mau dinasehati? Jadi kalau kita mau mengikuti firman Tuhan, kita mau saling menguatkan, saling menasehati, saling mendorong, saling melayani, itu adanya di dalam komunitas. Saudara yang belum ikut core, ikutlah core. Apalagi pada masa-masa seperti saat ini, orang-orang yang ikut core, saudaraku, bisa saling menguatkan ya, lewat core. Banyak orang yang sekarang merasa sendirian, ketakutan, cemas. Tapi saya yakin, saudara yang berada dalam komunitas, berada di dalam core, maka saudara bisa bertumbuh dalam kerohanian saudara, iman saudara, karakter saudara juga terbentuk lewat komunitas. Dan murid Yesus di Yerusalem yang sudah kita baca tadi, mereka berkomunitas. Jadi saya mendorong setiap saudara, ayo kita murid-murid Yesus punya budaya berkomunitas dan bersekutu. Sehingga kita benar-benar bisa bertumbuh dan menjadi murid Yesus yang sejati. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, budaya dari murid Yesus adalah memberi atau mengasihi. Coba kita perhatikan ayat 44 dan ayat 45. Yang tadi sudah kita baca ya, Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi jemaat mula-mula memiliki budaya memberi dan saling berbagi di antara mereka. Bahkan tadi dikatakan dalam ayat yang kita baca, selalu ada di antara mereka yang bahkan menjual harta mereka untuk dibagi-bagikan kepada rekan-rekannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini luar biasa. Jadi memberi adalah budaya yang terlihat dalam kehidupan para murid Yesus. Karena memberi adalah ekspresi dari kasih. Ya, kalau orang punya kasih, tidak mungkin dia berdiam diri. Melihat temannya yang kesulitan, melihat sekelilingnya yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita punya kasih dalam hati kita, maka itu akan mengalir keluar, terekspresi keluar dalam bentuk perhatian, bantuan, pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, khususnya pada hari-hari seperti ini, saudaraku. Saya melihat di dalam jemaat aja misalnya, ada banyak jemaat yang hari-hari ini dalam kekurangan karena dampak dari pandemi COVID-19.
Ada pelayan Tuhan yang di PHK, ya, yang sudah tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, juga jemaat yang untuk hidup aja sulit. Lah, lewat kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan, kalau kita benar-benar adalah murid Yesus, ini kesempatan untuk kita memberi, peduli, dan berbuat baik. Jadi lewat kesempatan ini saya juga sampaikan bahwa NDC membuka satu gerakan namanya NDC Peduli COVID. Nah, NDC Peduli COVID ini, saudaraku, untuk membantu saudara-saudara kita, baik itu pelayan atau jemaat yang terdampak karena COVID-19 ini. Nah, saudara bisa menyalurkan, nanti ada pengumumannya juga kemana saudara bisa menyampaikan bantuan saudara, tentunya dalam bentuk uang supaya lebih mudah. Dan saya pastikan akan ada laporan berkala dan akan dipertanggungjawabkan karena semua dana yang masuk, pemberian dari para murid Yesus yang punya hati mengasihi, yang mengalir dalam bentuk bantuan dan pemberian, itu akan disalurkan dengan betul-betul tepat sasaran dan dengan penuh tanggung jawab. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa saling mengasihi dan kemudian diwujudkan dalam bentuk membantu teman kita adalah budaya yang Yesus ingin terlihat dalam diri kita, murid-muridnya. Sehingga dunia bisa melihat bahwa kita adalah murid-murid Yesus karena kita menyatakan kasih kita dalam wujud yang nyata. Kita membantu saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Boleh membantu orang-orang yang jauh di sana. Boleh membantu orang-orang yang kita tidak kenal pun sangat bagus. Tapi Alkitab berkata, terutama untuk saudara-saudara seiman. Apalagi yang di dalam satu gereja yang kita kenal, yang membutuhkan bantuan. Kita berikan bantuan dan pertolongan. Itu adalah bukti bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Saya akan tutup dengan Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, dengan tegas firman Tuhan berkata, dunia sedang melihat kita. Dan dunia akan segera tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus kalau kita hidup saling mengasihi. Dan kalau kita saling mengasihi, kita juga akan memberikan pertolongan dan bantuan bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Saya berharap bahwa setiap jemaat NDC bukan sekedar jadi orang Kristen, tapi setiap jemaat NDC adalah murid-murid Yesus. Mengapa? Karena memiliki 3 ciri khas. Ya, memiliki budaya yang pertama dengan tekun mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, hidup bersekutu atau berkomunitas, tidak hidup sendiri, ikutlah KOR. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengasihi dan memberi. Kita memberikan bantuan, khususnya pada hari-hari ini. Entah teman kita, tetangga kita, siapapun, keluarga besar kita yang membutuhkan pertolongan. Kalau engkau diberkati Tuhan, jadilah saluran berkat dan saluran kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa supaya setiap kami bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi setiap kami adalah murid Yesus. Karena kami memiliki budaya murid Yesus. Kami mau terus belajar firman Tuhan. Kami mau bersekutu. Dan kami mau Tuhan menjadi orang yang memiliki kasih dengan memberi dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa lewat hidup kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya kota Jakarta Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan, angka COVID-19 meningkat secara luar biasa. Ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang meninggal, ada banyak ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kami berdoa Tuhan, Tuhan selamatkan Indonesia, selamatkan kota Jakarta, pulihkan Tuhan. Urapi Pak Jokowi, urapi Tuhan Pak Luhut, urapi Menteri Kesehatan, urapi TNI Polri, orang-orang yang terlibat untuk mengamankan di lapangan Tuhan. Urapi dan beri hikmat Tuhan kepada para kepala daerah Tuhan untuk mengambil
keputusan-keputusan dan kebijakan yang tepat, sehingga COVID-19 segera menurun dan Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Tuhan, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan apapun juga pergumulannya, Tuhan berikan pertolongan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami bersama-sama membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai